nasional dan dengan Fatwa nomor 21 BSN MU 2021 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian akad asuransi syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI. Akad dalam asuransi syariah terdapat 4 jenis akad, yaitu akad tabaruk, akad tijarah, akad tawakal bil ujrah, dan akad mudaharabah mustawarkat. Berikut penjelasannya. Akad tabaruk, tolong menolong. Peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolak peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Akad tijarah, dalam akad ini perusahaan asuransi sebagai mudaharib pengelola dan peserta sebagai sahibul memegang prinsip dari akad ini dapat diinvestasikan dan hasil keuntungannya atas investasi tersebut dibagi hasilkan kepada para peserta akad. Akad bil ujrah, akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan memberikan hijrah. Perusahaan asuransi sebagai wakil dapat investasikan yang diberikan, namun tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudaharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudarib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana pesertanya. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai risiko yang sesuai dengan porsi dana masing-masing. Produk asuransi syariah. Saat ini sudah sangat beragam produk dari asuransi syariah. Berikut ini produk asuransi syariah yang beredar pada umumnya. 1. Asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. 2. Asuransi pendidikan syariah. Dengan asuransi ini dana pendidikan akan telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Ahli waris juga tetap akan mendapatkan manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang ketiga, asuransi kesehatan syariah. Asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. 4. Asuransi dengan investasi unit-link syariah. Produk yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil investasi. Sebagai premi yang dibayar dalam investasi ini dialokasikan untuk dana tabaru dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta. 5. Asuransi kerugian syariah. Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan. 6. Asuransi berkelompok. Asuransi ini dirancang khusus untuk meminta kumpulan seperti perusahaan, organisasi maupun komunitas. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak, asuransi ini lebih murah bila dibandingkan dengan asuransi syariah individu. Berbank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang berbank syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, keselamatan, universalisme, serta tidak mengandung kahar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Perbank Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Penanggung jawab bank syariah. Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Secara hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah diterapkan.
Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prima syariah Islam tersebut. Tetap teguh dalam menjalankan aktivitas perbankan pada prinsip syariah juga dipandang sebagai sisi kekuatan dari bank syariah. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut terdapat pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah terhadap suatu produk perbankan. Ketetapan tersebut juga didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK yang menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pengertian koperasi syariah. Apa dimaksud dengan koperasi syariah? Pengertian koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi ini merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Semua unit usaha, produk, dan operasional koperasi ini dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, di dalam operasional koperasi ini tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, dan bendahara. Selain itu, badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan koperasi syariah adalah untuk membantu meningkatkan para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Jenis bank syariah. Pertama, fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam pelaksanaan aktivitas berbank syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal. Dalam hal ini adalah penerimaan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya. Dana yang diterima tersebut nantinya bisa disalurkan kepada organisasi pengelola zakat untuk keperluan sosial, sedangkan bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah tidak. Dua, memiliki fungsi sosial tersebut. Penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, bank umum syariah diperoleh untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Sedangkan untuk bank pembiayaan rakyat syariah, bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah. Penyaluran dana. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Selain itu, pembiayaan yang boleh dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah juga bisa dilakukan dengan cara sewa beli serta pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Prinsip koperasi syariah dalam menjalankan usahanya. Koperasi ini memiliki beberapa prinsip yang sesuai dengan konsep syariah. Ada beberapa prinsip koperasi syariah adalah sebagai berikut. Kekayaan merupakan amanah dari Allah dan tidak bisa memiliki sepenuhnya oleh siapapun secara mutlak. Setiap manusia berhak dan memberikan kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Manusia adalah khalifah Allah dan makmur di muka bumi ini, berjunjung tinggi keadilan serta menolak semua yang berhubungan dengan ribawi dan pemusnahan sumber ekonomi pada sekelompok orang. Sekian dari presentasi saya. Apa yang ingin bertanya? Saya Rizka Aulia dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, sebutkan produk-produk dari asuransi syariah. Terima kasih. Saya Rizkanya dari kelompok 2 ingin bertanya apa itu koperasi syariah. Terima kasih. Saya Hamizah Zahra ingin bertanya unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi syariah itu apa aja. Terima kasih. Saya
Sekretaris Kaprani ingin bertanya apa saja jenis-jenis dan perbedaan bank syariah. Terima kasih. Muhammad Syafatul Uzma ingin bertanya apa yang dimaksud koperasi syariah. Terima kasih. Saya Ahmad Syafatul Uzma ingin bertanya apa yang dimaksud dengan asuransi syariah. Terima kasih. Dari saya ingin bertanya apa namanya lupa pertanyaannya tadi ya apa ya ketentuan dasar bank syariah. Terima kasih. Ayo di. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Aulia. Sebutkan produk-produk dari asuransi syariah. Pertama, asuransi jiwa syariah. Kedua, asuransi pendidikan syariah. Ketiga, asuransi kesehatan syariah. Keempat, asuransi dengan investasi. Keempat, asuransi kerugian syariah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Hania kelompok 2. Apa itu koperasi syariah? Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang dijalankan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola garis hasil. Selanjutnya nomor 3. Pertanyaan dari Hani kelompok 11. Unsur-unsur yang ada di perbank syariah apa saja? Yang pertama kepercayaan, kedua kesepakatan, ketiga jangka waktu, keempat risiko, dan yang kelima adalah balas jasa. Saya akan menjawab pertanyaan 4 dari Bisha dari kelompok 10. Apa jenis-jenis yang perbedaan bank syariah? Perbedaan bank umum dan bank syariah. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbahnya bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Keuntungan per bank merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pertanyaan dari kelompok 6, siapa? Bank syariah adalah bank operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi prinsip syariah jelas yang menjadi perbedaan utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang pedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Apa prinsip dasar bank syariah? Yaitu secara filosofi, bank syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai syariat Islam. Prinsip tersebut antara lain adalah tidak diperbolehkan sistem bunga riba dalam transaksi ekonomi termasuk perbankan, dan kehalalan produk yang ditawarkan bank. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.